Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang tentang meningkatkan kemampuan hasil menulis. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Nama saya Intan Ramadhani. Nama saya Anasia. Dan di sini yang menjelaskan pertama yaitu Intan Ramadhani. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Paul. Nah, menurut Paul ini menulis itu merupakan suatu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Dan menulis ini merupakan tingkatan tertinggi dari keterampilan berbahasa lainnya. Yaitu seperti keterampilan membaca, menyimak, dan berbicara. Nah, yang kedua itu pengertian menurut Bakri dan Amsa Madani, di mana menulis itu suatu kegiatan yang sangat penting, yang sangat harus dilakukan oleh siswa, karena menulis itu dapat membantu siswa dalam perkembangan sosial, kemudian meningkatkan kreativitas, kemudian dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, jadi di sini dapat kita artikan bahwa menulis itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengungkapkan suatu ide, gagasan, kemudian pengalaman hidupnya, pengetahuan. Nah, itu disampaikan melalui bahasa tulis yang jelas, sehingga pembaca itu dapat mengetahui makna yang disampaikan oleh penulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis menulis. Nah, jenis-jenis menulis itu yang pertama ada eksposisi. Nah, di mana eksposisi ini adalah menulis dengan memaparkan suatu kejadian atau masalah secara terperinci atau analisis. Nah, ini memberikan interpretasi yang dikemukakan terhadap fakta yang dikemukakan. Nah, contoh dari eksposisi ini dapat kita temukan itu biasanya di dalam penulisan artikel ilmiah, kemudian majalah, koran, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya menulis deskripsi. Nah, deskripsi ini merupakan pemaparan atau gambar. Nah, untuk deskripsi ini itu misalnya kita dari apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita dengar, nah itu kita jabarkan. Misalnya kita melihat gambar sebuah hewan gajah, nah maka kita paparkan tuh ciri-ciri gajah, ada belalainya, kakinya 4, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada namanya teks narasi. Nah, di sini narasi itu menurut Soekarno, narasi itu merupakan suatu tulisan yang menyajikan serangkaian peristiwa. Nah, biasanya narasi ini digunakan untuk menuliskan cerita dongeng, kemudian drama, karena narasi ini ciri-cirinya dia berkaitan dengan alur, kemudian ada tokoh dan juga latar. Nah, yang keempat itu ada namanya menulis argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan tulisan yang dibuat oleh penulis untuk meyakinkan si pembaca tersebut. Nah, cara meyakinkan pembaca ini biasanya penulis itu melakukan dengan cara menyajikan data, kemudian bukti, dan hasil-hasil penalaran. Selanjutnya, untuk tujuan menulis akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri Ramadhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan menulis. Tujuan menulis bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada informatif, yang kedua ada
ekspresif atau naratif, dan yang ketiga ada persuasif. Kalau informatif ini dia lebih ke memberikan suatu informasi tentang suatu hal yang ingin kita ketahui. Terus kalau yang ekspresif atau naratif dia bertujuan untuk sekedar untuk menghibur para penonton, dan biasanya ini bersifat fiktif. Terus yang ketiga ada persuasif. Kalau persuasif ini merupakan suatu cara untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi jenis tulisan ini dapat berupa evaluasi terhadap film, buku, ataupun semacam novel. Terus selanjutnya ada pengertian kemampuan menulis. Menurut Tarigan, keterampilan menulis ini merupakan suatu keterampilan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga intensif. Keterampilan menulis biasanya bisa dikatakan suatu ciri dari orang yang terpelajar. Terus selanjutnya itu keterampilan dalam berbahasa terbagi atas dua. Yang pertama itu ada berbahasa tulis dan tulisan. Biasanya kalau yang berbahasa tulis ini komponennya itu sudah diajarkan dari kita sejak awal SD. Dari awal SD kita kan sudah dikenalkan dengan abjad, misalnya seperti A, B, C, D dan sebagainya. Terus juga keterampilan menulis ini sebagai salah satu dari penempatan suatu aspek keterampilan yang merupakan kegiatan produktif dan ekspresif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amriana. Selanjutnya ada ciri-ciri menulis yang baik. Menurut Alton C. Morse, tulisan yang baik adalah tulisan yang merupakan komunikasi pikiran dan perasaan yang efektif. Ciri-ciri tulisan ada 4. Yang pertama itu jelas. Di sini pembaca dapat membaca teks secara tetap, dan juga pembaca tidak boleh bingung serta dapat memahami maknanya. Yang kedua ada kesatuan dan dengan mudah karena bagian-bagiannya saling berhubungan atau runtut. Yang ketiga ada ekonomis, artinya membaca tidak perlu memerlukan kata yang berlebihan. Yang terakhir ada pemakaian bahasa yang dapat diterima, artinya memakai bahasa yang baik dan benar, dan contohnya memakai bahasa formal. Selanjutnya ada tahap-tahap menulis. Yang pertama ada tahap pratulis. Penulis di sini menentukan topik dan juga mencari informasi yang menurutnya menarik. Yang kedua ada tahap pembuatan draft. Di sini penulis mengutamakan isi pemikiran, gagasan dan juga perasaan. Yang ketiga ada tahap revisi, tahap menambah, mengurang dan mempertajam informasi yang kurang relevan. Dan yang terakhir ada tahap penelitian, yaitu mengulang kembali membaca draft untuk menemukan masalah dan juga kelemahan dari draft tersebut. Draft merupakan tulisan yang disusun secara pasti. Selanjutnya dijelaskan oleh Ahmad. Selanjutnya saya akan membahas tentang upaya meningkatkan keterampilan menulis. Upaya meningkatkan keterampilan menulis ini sebenarnya tidak sulit, akan tetapi membutuhkan ketelatenan dan kait-kait. Di antaranya yang pertama, kita harus percaya diri dengan apa yang kita tulis. Yang kedua, harus banyak membaca karena dengan membaca kita bisa mengungkapkan atau menulis ide yang ada di pikiran kita menjadi sebuah karya. Yang ketiga, melatih kemampuan menulis dengan baik dan benar. Yang keempat, mempelajari kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kelima, mempublikasikan tulisan yang kita tulis. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kemampuan menulis. Yang pertama, menetapkan perubahan perilaku dan pribadi seperti dan bagaimana yang harus dicapai. Yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling tepat untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, metode dan teknik pembelajaran yang dianggap paling efektif.
Selanjutnya ada kemampuan menulis. Seseorang akan menjadi baik apabila memiliki kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Yang kedua, kepekaan terhadap kondisi pembaca. Yang ketiga, kemampuan menyusun perencanaan penelitian. Yang keempat, menggunakan kemampuan bahasa Indonesia. Yang kelima, kemampuan memulai menulis. Dan yang terakhir, kemampuan memeriksa karangan sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang alat media kami. Nah, anak-anak, di sini ibu punya media untuk meningkatkan keterampilan menulis. Nah, di sini ada gambar. Ini ada apel, ada kelinci, ada gunung, ada pesawat. Nah, di sini karangannya, cuma nanti kalian di sini harus mengambil huruf yang sesuai dengan gambar tersebut. Misalnya ini yang pertama adalah gambar apel. Kalian harus merangkai itu apel itu terdiri dari susunan huruf apa saja. Nah, kemudian, Di sini ada pasir. Ini guna pasirnya. Di sini kan ada gambar apel. Jadi untuk melatih keterampilan menulis itu kita bisa membuat huruf apel ini di pasir ini. sekarang ibu perlu siswa satu orang. Siapa kira-kira yang mau mencoba untuk meningkatkan keterampilan menulisnya? Saya, Bu. Ya, Wilda, silakan maju ke depan. Wilda, coba gambar satu ini. Ini gambar apa? Buah apel, Bu. Nah, buah apel ini terdiri dari susunan huruf apa saja? Ada 5. Yang pertama huruf A, kemudian B, kemudian E, F. F. Coba kamu susun huruf ini sesuai dengan kata apel tersebut. Kita belajar seperti itu paket biasa. Nah, coba kamu lihat dan perhatikan apakah susunan huruf ini sudah benar membentuk kata apel? Sudah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Coba sekarang kamu tuliskan kata apel ini di pasir. Tulis kata apelnya. Ya, tepuk tangan untuk Wilda. Terima kasih Wilda, silakan duduk kembali. Nah, yang kedua di sini menulis itu kan tadi ada 4 jenis. Nah, di sini ibu mengambil contoh menulis karangan. Karangan ini merupakan contoh jenis tulisan deskripsi anak-anak. Jadi ibu akan memberikan selembar kertas kepada kalian. Nanti kalian tuliskan apa yang kalian lihat dari gambar yang ada di depan ini. Kalian boleh pilih yang mana aja, bebas. Nanti kalian tuangkan ide apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini. Boleh apa aja. Misalnya saya suka apel, atau yang ini kelinci ini sangat
bagus ya, sangat bagus. Warnanya ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna putih. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Ini sekarang ibu bagi ya kertasnya. Untuk anak-anak ibu, siapa yang udah siap katanya? Saya, Bu. Silahkan maju ke depan. Gimana? Masih bisa Untuk Sarah, bisa tolong dibacakan hasilnya. Kelinci ialah hewan yang lucu, berkuping panjang, dan memiliki bulu yang berwarna indah dan lucu. Wah, bagus sekali. Yang satu lagi bisa dibaca. Apel rasanya manis, berkulit merah, berdaging putih. Saya suka apel. Wah, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang mau? Oke, seperti Sarah ya. Oke, terima kasih ya dari ibu udah membantu ibu hari ini. Silakan duduk kembali Sarah. Nah, di sini akan kita tempelkan dari hasil yang dibuat oleh siswa tersebut ke dalam papannya. Ini ambil. Nah, selanjutnya seperti ini penggunaan media yang dibuat tadi. Kita bisa melanjutkannya nanti lagi ya Nana. Ya, Bu. Nah, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini ada kalian yang bertanya tentang materi kami dan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Arba. Saya mewakili daripada kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Nah, ini misalnya ada seorang anak memang dia memiliki kemampuan berbicara, oke, tapi dia memang memiliki kelemahan dalam menulis. Itu apakah memang kita harus paksakan dia untuk bisa menulis atau bagaimana? Sedangkan seperti kita ketahui kemampuan anak-anak itu berbeda. Tidak bisa kita samakan antara kura-kura dengan ikan. Nah, dia sudah memiliki kemampuan berbicara itu yang sudah diakui kok, tetapi di dalam menulis dia kurang. Untuk mengungkapkan apa yang dia ceritakan itu dia susah. Itu bagaimana supaya kita, apakah kita abaikan saja? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Semi Amba. Upaya yang harus ditingkatkan untuk melakukan keterampilan menulis yang pertama yaitu harus banyak membaca. Yang kedua, berarti kemampuan menulis agar siswa dapat perlahan bisa menulis. Yang ketiga, mempelajari kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, mempublikasikan hasil tulisan yang kita buat. Yang kelima, selalu percaya diri dengan apapun yang kita tulis. Nah, di sini saya ingin menambahkan bahwa yang bilang teman tadi si Ata itu kan anak tersebut dia pandai dalam bahasa speaking, namun dalam keterampilan menulisnya rendah, gitu kan? Jadi dia memang pandai di public speaking. Biasa orang yang pandai di public speaking itu dia itu orang yang banyak membaca, kemudian banyak mendengarkan. Otomatis ide-ide dan gagasan yang ia sampaikan itu biasanya lebih terperinci, dia lebih jelas. Namun dia hanya sulit untuk
Menuangkan dalam ide. bentuk tulisan. Benar kan? Nah, jadi harus dilatih. Yang seperti itu tuh harus dilatih secara terus-menerus. Dia udah punya ide. Jadi dia udah punya ide, kemudian kita suruh dia tuangkan ide yang ada di dalam pikirannya itu ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu perlahan. Namun kita bisa menggunakan sebuah media yang membuat anak tersebut itu tidak bosan. Jadi tidak hanya menulis selembar kertas, kemudian menulis panjang lebar, tidak seperti itu. Kita dapat meminta anak tersebut untuk menuliskan ide apa yang tertuang misalnya dalam tulisan ini. Nah, dia menuliskan itu ide ini, kemudian dia menuliskan dengan huruf yang benar, itu sudah dikatakan keterampilan menulis. Apakah jelas, Ibu Arba? Jelas. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam